sebenarnya kalau, kenapa kalau kita lihat belakangan emang saham-saham yang relatively lebih small cap gitu ya, itu Mhm. drive-nya naiknya lebih signifikan dibandingkan large cap. Nah, mungkin ada sebenarnya kayak kita bisa back testing dulu ya buat historically. Jadi Iya. kayak zaman-zaman kayak tahun 2003, 2008, itu tuh umumnya saham-saham small cap ketika economic recovery, dia tuh tumbuhnya emang lebih tinggi dibandingkan large cap. Karena Mmm. ibaratnya ketika ekonominya itu lagi nggak begitu bagus ya, itu orang tuh lebih prefer large cap karena mereka lebih defensif, neracanya lebih Mhm. kuat, resiko gagal bayarnya lebih rendah, jadi large cap-nya biasanya lebih perform. Cuman ketika Mhm. recovery, biasanya investor tuh lagi looking for growth ya. They're looking for growth, mereka akan cari sebenarnya saham-saham yang low base earnings ya. Di tahun lalu kan mereka small cap ini kan kena banget. Cuman ketika Mhm. membaik, pasti kan karena low base effect itu tadi growth-nya signifikan. Nah, jadi itu adalah salah satu alasannya ya. Jadi kalau kita lihat historically emang seperti itu. Yang kedua adalah Mmm. sebenarnya kalau dari kondisi sekarang, itu kan kalau kita lihat small cap ini banyak di-drive dari sisi retails ya, retails plus kalau kita lihat ada beberapa influencer juga. Nah, ini agak beda nih sebenarnya kalau kita lihat dibandingkan sebelum-sebelumnya ya, apalagi Iya. sebelum zaman-zamannya pandemik. Jadi kalau kita Oke. lihat kayak porsi retail sekarang, itu kan Mhm. dominasinya udah sekitar 76%. Iya. Kalau kita lihat foreign insti itu porsinya cuma relatively kecil, sekitar 24%. Nah, jadi translasi ini yang sebenarnya beda nih, karena umumnya by nature itu kalau misalnya kita lihat buat yang kayak foreign, institusi, itu biasanya approach-nya lebih fundamentals. Jadi mereka Oke. biasanya tuh mereka kayak pegang buy and hold dalam jangka yang panjang. Jadi biasanya saham-saham yang porsi instinya lumayan besar, itu tuh dia lebih less volatile sebenarnya. Jadi nggak terlalu volatilitasnya tuh nggak terlalu tinggi. Translasi Mhm. seperti itu. Cuman kalau buat saham-saham small cap, itu biasanya banyak yang porsinya itu di-drive dari investor retails. Which Iya kita iya. tahu sebenarnya by nature gitu ya, maksudnya investor retails itu umumnya approach-nya kan biasanya lebih buy on the sentiment, ada faktor technicals-nya juga, jarang Betul. kalau buy portion itu yang fokus ke fundamental. Nah, jadi volatilitas itulah yang sebenarnya bikin lebih volatile nih kalau buat saham-saham hype itu tadi. Cuman karena porsinya sekarang itu di-drive dari banyak investor retails, kalau kita lihat juga dengan adanya pandemics, itu semua orang udah banyak yang main saham, semakin banyak grup Mhm. saham, semakin banyak YouTube atau webinar yang tentang saham. Nah, jadi itu yang bikin juga kayak saham-saham Iya. ini seolah-olah ada drivernya ya, karena ada Iya. faktor liquidity dari informasi tersebut. Hype juga adalah farmasi nih, ternyata sekarang udah pada memerah semuanya gitu ya, padahal pandeminya masih berjalan, vaksin juga masih terus digencarkan. Ini ada apa nih? Benar dong berarti ya tadi kata Mas Niko ini hanya sementara aja, kemarin, lagi hype tapi ternyata sekarang udah merah-merah lagi. Prospeknya gimana sih sebetulnya farmasi ini? Iya sih ya, maksudnya kalau kita lihat market itu kan selalu kayak jatuhnya lebih kayak apa ya, jatuh kayak front runner sih. Jadi jatuhnya Mhm. people always buy based on expectation. Jadi mereka ngelihat ekspektasi terhadap suatu saham, itu share price-nya akan bergerak lebih dulu dibandingkan fundamentals-nya. Nah, jadi Mmm. kalau kita lihat farmasi di tahun lalu, Kimia Farma, Indofarma, IRRA itu naiknya signifikan. Iya. Walaupun sebenarnya itu belum terlihat ke fundamentals-nya ya. Itu Mhm. kan kalau kita lihat kan dengan adanya vaksin baru kelihatan mungkin di first quarter 2021 ini. Jadi Iya. ekspektasinya di situ. Oke, Cuman paham. ibaratnya investor itu akan melakukan punishment terhadap suatu saham ketika misalnya mereka punya ekspektasi dibandingkan realisasi itu ternyata beda. Kalau kita lihat sebenarnya ya, Mmm. translasi buat beberapa company yang related ya buat ke pharmaceuticals ini, Innav, Kimia Farma, itu kalau kita lihat dari sisi earnings itu nggak yang signifikan-signifikan banget. Nah, jadi kalau kita lihat ke translasi ekspektasi terhadap vaksin dan lain-lain, itu nggak terlalu boost dari sisi company fundamentals-nya secara signifikan. Nah, jadi itu yang Oke. translasinya kok jadinya kayak gini. Karena gini sih, ketika ibaratnya share price-nya naik signifikan, kalau kita lihat laba atau fundamentalnya juga nggak membaik signifikan, translasinya valuasinya akan terlihat mahal. Cuman ketika Mhm. misalnya assuming ya, misalnya sahamnya itu naiknya 100%, Mhm. labanya itu naiknya cuman ternyata di bawah ekspektasi. Itu kan bisa dibilang earnings ini kan jatuhnya adalah kayak reality check ya. Reality check ini Mhm. ketika earnings-nya nggak signifikan, nggak translasi dari kenaikan harga, pasti ada hukuman ke situ. Oh, ini berarti saham growth-nya nggak sebesar itu, kalau kita valuasinya juga jadi mahal gitu. Jadi itu sih sebenarnya punishment-nya buat ke saham-saham yang pharmaceuticals ya. Dan Iya kedepannya iya. sih sebenarnya gini ya, maksudnya kalau ekspektasi sekarang itu kedepannya adalah kalau kita lihat market ya di global, di Eropa gitu ya, translasi vaccination rate ini kan udah lumayan tinggi. Nah, jadi translasinya sebenarnya ekspektasi fundamentalnya pun lebih normalize gitu. Maksudnya Mhm. ini jatuhnya kayak one off.
karena ada pandemic di first quarter, second quarter, third quarter, itu mungkin earnings-nya akan ada ekspektasi membaik. Cuman kalau kita ngomongin tahun depan buat jangka Udah panjang normal. 2022, itu Iya. fundamentals-nya ya udah normalize. Jadi itu Mhm. intinya akan kembali ke level yang normal. Sentimen bank digital, kemudian kemarin ada peraturan OJK yang terbaru terkait dengan bank digital. Apakah masih akan hype seterusnya nih, Mas Niko? Ke depannya kan katanya semua serba digitalisasi, termasuk juga perbankan. Bagaimana pendapatnya? Kalau kita sih mungkin ekspektasinya akan sedikit diminishing ya, karena kan dari sisi Mhm. investor pun mengantisipasi regulasi OJK ini sebenarnya. Jadi kan itu ada dua regulasi ya, POJK nomor 12 sama 13. Jadi kalau kita lihat regulasinya itu yang mereka expect adalah kayak buat saham digital, itu kalau mereka mau bikin bank digital baru, mereka tuh butuh modal sekitar 10 triliun. Kalau bank digital yang sebenarnya udah punya license bank konvensional, mereka pengen ubah license jadi digital, mereka butuh 3 triliun. Kalau seandainya Mhm. mereka ada support dari parents ya, itu misalnya KBRI punya agro, itu mereka cuma butuh 1 triliun. Nah, Mhm. regulasi ini yang sebenarnya ekspektasinya investor. Jadi translasinya ketika regulasi ini udah turun, ya udah price in ya, bukan price Oh. in, maksudnya ya investor udah ekspektasi ini, harusnya kayak sedikit diminishing nih ekspektasinya. Karena dengan regulasi Mhm. 3 triliun ini sebenarnya ekspektasi investor adalah bank-bank ini kan kalau bank-bank kecil ya contohnya, bank buku 1, buku 2, Iya. itu yang modalnya rata tuh di bawah 10 triliun, di bawah 5 triliun. Mereka kan mau nggak mau butuh ada merger dan acquisition. Biasanya merger Mhm. dan acquisition itu translasinya akan ke share price ya. Jadi investor mengekspektasikan, oh ini company butuh modal tambahan karena mereka butuh dana modal itu lebih dari 3 triliun. Kalau kita Mmm. lihat mereka butuh 1 triliun dan ibaratnya mereka akan susah untuk melakukan rights issue, mau nggak mau ekspektasi investor adalah ini adalah room for acquisition-nya lumayan gede. Makanya Mhm. kalau kita lihat kan waktu itu Arto, BBEB, itu Iya. company-company yang sebenarnya oh ini akan diakuisisi, ini akan diakuisisi. Nah, jadi berita itu sih yang sebenarnya udah translasi buat ke harganya sekarang. Cuman Oke, kita jadi lihat sih mindset-nya sebenarnya gitu ya? Mindset-nya seperti itu ya, benar. Mas Niko, yang harus dipegang oleh sobat cuan. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.